Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan. Allah karuniakan kepada kita semuanya, masih ditakdirkan oleh Allah kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di masjid yang mulia ini, sekaligus dalam majlis kita yang insya Allah penuh dengan limpahan rahmat dan anugerah Allah ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah dudukkan kita di tempat yang Allah cintai, Allah jadikan kita pula orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat, nikmat afiah. Juga secara khusus Allah berikan kita nikmat taufik dan hidayah, yang mana tanpa taufik dan hidayah dari Allah maka tidak ada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tadi itu bisa mampu untuk beribadah kepada Allah, yang kemudian ibadah kita tadi pula insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan surga nanti ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setiap kita berharap ingin nanti ditempatkan ada di akhirat itu di dalam surganya Allah, karena tidak ada tempat lain selain dua tempat itu nanti ada di akhirat yang kita itu bakal tinggal selama-lamanya. Kalau ada surga, neraka, dua itu aja terakhir, tidak ada lagi setelah itu. Jadi kalau sudah orang itu di surga masuk, maka masuk sudah selama-lamanya, kada bakal keluar lagi. Tapi kalau masuk di neraka mungkin ada yang masih keluar dan ada juga yang selama-lamanya ada di neraka. Kita berharap mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Syurga itu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diisi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan yang disenangi oleh manusia sebagai bentuk balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menang, orang yang sukses dalam kacamata agama adalah orang yang bisa meraih surga walaupun dunianya tidak sukses misalnya begitu. Allah katakan apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang. Itulah orang yang sukses. Mudah-mudahan Allah masukkan surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Tapi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ada orang-orang yang dia tadi itu jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak. Mencium bau surga aja ada tercium. Jauh-jauh lagi masuknya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yujadu rihul jannati min masirati alfi am. Didapati baunya surga itu tercium dari jarak 1000 tahun. Tercium dari jarak 1000 tahun, sudah bau surga itu sudah mulai tercium sudah baunya. Pengen bayangkan deh kayak apa hebatnya itu. Bau 1000 tahun sudah tercium, jarak masih perjalanan 1000 tahun sudah tercium. Mengkepian misalnya molah bingka di sini, misalnya molah bingka keciuman sampai wadah ulun di bangku palas sana. Berarti kan harap coba itu bingka itu. Sejauh itu terciuman kan, masya Allah. Kalau jaraknya berapa setengah jam aja mungkin kalau subuh gini wadah ulun. Bisa sampai keciuman sampai mangku palas sana, berarti hebat. Ini tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan sudah tercium. Makanya orang-orang yang melalui jembatan Sirat, yang lewat jembatan Sirat, perjalanan jembatan Sirat berapa? 1500 tahun. Jembatan Sirat 500 naik, 500 datar, 500 turun. 1500 tahun. Orang yang melalui jembatan Sirat dan dia ini adalah orang yang ditentukan masuk surga, itu berjalannya laju. Jalannya laju. Kenapa? Karena ini berjalan itu sambil mencium bau surga gitu. Allah tuh ketika orang-orang berjalan di jembatan Sirat, para penghuni surga itu dibuka oleh Allah lawangnya supaya hawanya nih tercium, baunya tercium, hawa sejuknya tuh berasa. Orang jembatan Sirat itu kan di bawahnya api neraka bawahnya jembatan Sirat, karena gampang loh. Bila gugur resikonya ya hangit tuangnya di bawah udah ada baik api singgah nalan gitu. Jadi kenapa orang itu bisa cepat jalan di jembatan Sirat? Karena yang mencium. Ngegepian kelaparan lah, misalnya lagi lapar sudah disiapkan orang makan misalnya jauh-jauh, mulai turun belum masuk rumah lagi dah tercium dah bau udang goreng misalnya, bau macam-macam. Kasih berjalan semangat. Kenapa? Makanan hidangan sudah siap nih. Parut lapar belanja berjalan.
Atau misalnya pian nih, misalnya lah kita lagi di Masjid Nabawi misalnya, mudah-mudahan bisa sampai ke sana sehat dan afiat. Panas kalau nih di luar panas, pian sudah mulai masuk halaman tuh mulai kada sabar rasanya anak masuk masjid karena hawa AC itu keluar. Wah nyamannya nih, makin berparah makin ayo laju berjalan karena berasa sudah. Nah di surga itu dibuka. Di saat orang lewat jembatan Sirat, surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyemangati orang yang berjalan yang bakal masuk surga. Allah katakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Digiring orang-orang yang bertakwa melalui jembatan itu berkelompok-kelompok menuju surga. Hatta idza jauha, ketika mereka mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dalam keadaan pintu surga sudah dibuka. Sudah dibuka. Berasa makin parah, makin berasa hawanya, makin berasa harumnya, tambah lajunya berjalan. Beda kalau neraka itu Allah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Jadi orang-orang yang berjalan di jembatan Sirat itu ya, yang memang orang itu vonisnya adalah masuk neraka, ini tertutup. Mencium bau surga ada, neraka pun juga ada merasa yang tutup, sengaja ditutup oleh Allah supaya apa, kalau jar bahasa kita ini surprise, supaya kejutan. Bila sudah sampai di muka neraka itu hanya dibuka, panasnya tambah. Kalau dibuka berdulu, kada terlalu panas benar. Tapi ketika sudah di hadapan hanya dibuka, wah itu berasa bujur panasnya. Ujar guru ulun nang kayak kita hendak memasak nasi, melihatnya sudah masak apa belum nasinya kan gitu. Anci lah, itu lagi masak. Sebelum orang melihat itu kan dibuka orang dulu, hanyar melihati supaya panasnya keluar dulu. Kalau terlalu panas kawa dilihati kayak ini. Tapi muha di anak lu di atas hanyar dibuka, ya rasanya panasnya luar biasa. Itu neraka begitu. Kalau surga dibuka, makanya kata Nabi yujadu rihul jannah min masirati alfi am. Bau surga itu tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan sudah mulai. Harumnya, makanannya mungkin, kemudian wangian-wangiannya, hawa sejuknya itu sudah mulai berasa dari jarak 1000 tahun. Tapi wala yajiduhu, ada orang yang kada bisa mendapatkan bau surga tadi, tidak mencium dia, tidak merasakannya, padahal 1000 tahun sudah tercium. Ini dia ndak. Siapa yang pertama? Aqun, orang yang durhaka dengan orang tua. Orang yang durhaka dengan orang tuanya ini salah satu orang yang tidak mencium bau surga. Alhamdulillah. Berat nih urusannya. Durhaka dengan orang tua, waduh berat. Bakti dengan orang tua itu kunci suksesnya seorang anak di dunia dan di akhirat. Kunci suksesnya berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, dan kata Allah, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah terhadap mereka. Kewajiban berbuat baik. Adapun kewajiban taat tergantung. Kewajiban berbuat baik ya kita baik, itu wajib mutlak semuanya. Adapun kewajiban taat tergantung. Kalau perintahnya perintah kada melanggar agama, wajib taat. Tapi kalau perintahnya perintah melanggar agama, anda wajib taat. Tapi tetap berbuat baiknya wajib. Bermuamalat dengan baiknya harus kewajiban, mau siapa aja orang tuanya. Tapi kalau kewajiban taat, kalau untuk perkara yang tidak melanggar,
walaupun sebatas mubah saja istilahnya, tidak melanggar, yang penting tidak melanggar dengan syariat, maka harus ditaati orang tua. Tapi kalau melanggar syariat, nah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau itu perkaranya bermaksiat kepada Allah, baik itu anak atau seorang istri atas perintah suaminya. Kalau urusan melanggar agama, tidak ada kewajiban taat sama sekali, bahkan wajib menolak. Cuman kalau berbuat baik, ya wabil walidaini ihsana mutlak, siapa aja wajib berbuat baik. Di dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, al waladul bar la yadkhulun nar wal waladul aq la yadkhulul jannah. Anak yang berbakti tidak akan masuk neraka, anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia termasuk salah satu orang yang kada mencium bau surga. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak yang berbakti dengan orang tua kita, sehingga anak-anak kita pun juga berbakti dengan kita. Baktinya anak kita dengan kita itu bergantung seberapa bakti kita dengan orang tua kita. Itu begitu rantainya. Bilanya kita bakti dengan orang tua kita, anak kita akan bakti dengan kita. Bila kita kurang bakti dengan orang tua kita, anak kita kurang bakti. Apalagi kita tidak bakti dengan orang tua, anak kita jangan harap. Jadi jangan serta-merta ketika anak itu tidak nurut kita nyalahkan 100% dulu. Introspeksi dulu, saya dulu gimana sama orang tua saya. Kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baiklah kamu dengan orang tuamu, niscaya anakmu akan baik dengannya. Tuh lah, cara ngukurnya seperti itu. Jadi kalau kita mau anak kita bakti dengan kita, ya maksimallah bakti dengan orang tua kita, pasti anak kita akan ngikut. Ya rantainya gitu. Jadi kalau ada anak kita kurang misalnya, maka kita banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, saya dulu begini kayaknya. Masih ada orang tua kita, alhamdulillah masih ada jalan untuk memperbaiki, minta ampun, minta maaf. Orang tua kita memaafkan dan meridhoi, maka insya Allah anak kita akan jadi baik. Dan jadi akan jadi baik. Bergantungnya seperti itu. Akun, orang yang durhaka, la yajidu, tidak akan mencium bau wanginya surga. Yang kedua, wala qati'u rahmin, orang yang tidak mencium bau surga termasuk adalah qati'u rahmin, orang yang memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Silaturahim itu adalah keluarga. Itu silaturahim, keluarga yang ada hubungan kerabat, saudara, orang tua, anak, sepupu, memarina kalau jar kita, paman, acil, keponakan, ya itu semuanya kerabat kita. Jangan sekali-sekali memutus silaturahmi dengan siapapun kerabat kita. Ancamannya berat. Orang yang memutus silaturahim itu orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nas Al-Qur'an. Bayangkan. Allah katakan wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Memutus tali silaturahim kalian, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum, dan Allah akan tulikan mereka nanti di akhirat. Wa a'ma absarahum, dan Allah akan buat mereka buta nanti di akhirat. Karena cukup dilaknat aja, karena ketika bangkit di akhirat Allah tulikan, Allah butakan. Padahal di dunia enggak buta, enggak tuli.
Man hukuman dia di akhirat akibat memutus silaturahim. Jadi jangan coba-coba memutus silaturahim. Bilanya ada mau terjadi, kita yang ngalah. Daripada kita ibadah capek 5 waktu puasa, belum yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan, tapi ternyata terhalang oleh putus silaturahim, sia-sia. Percuma sholat kita, percuma puasa kita, dan amalan-amalan sunnah yang lain menjadi gugur gara-gara putus silaturahim. Tidak saling tegur sapa, jangan. Kalau ada hampir jadi ngalah, tidak apa-apa. Ngalah untuk menang. Sidin yang salah duluan, daripada tidak teguran yang lebih dari 3 hari, saya minta maaf duluan. Biar baik lagi, biar bagus lagi. Nah, hati-hati sekarang lah, banyak terjadi itu. Putus silaturahim itu banyak terjadi di masa-masa kita sekarang. Kadang-kadang masalahnya sepele, apa? Status WA aja, kadang-kadang sepele. Nulis di statusnya di WA kan, di Facebook kan. Orang itu memang tidak tahu diri ya. Begini. Merasa nih mamanya sepupunya. Wah ini nyata aku deh, ini maksudnya ini. Awas kamu kadang aku naiki lagi rumah hikam tuh ya misalnya. Dan teguran setahun, 2 tahun, 3 tahun gara-gara itu aja. Nah ini terlalu apa? Terlalu kelewatan batas di dalam hal-hal itu. Banyak itu. Berkelahi, tidak tegur sapa gara-gara hal-hal yang demikian. Sudahnya urusan warisan gak ada kisah lagi. Itu banyak juga orang yang berhenti teguran saudara dengan saudara gara-gara merasa tidak adil di dalam urusan warisan dan segala macam. Hati-hati, banyak-banyak ngalah aja. Karena kita tidak mau ibadah kita sia-sia yang kita lakukan dengan usaha yang berbagai macam kita usahakan, lepas gara-gara itu jadi kita yang banyak mengalah. Kalau kita minta ampun, minta maaf duluan, itu yang terbaik kata Rasulullah SAW. Siapa yang terbaik ya Rasulullah di antara 2 orang yang tidak saling tegur sapa? Maka kata Nabi, awwaluhuma yubdi'u bisalam, yang paling pertama mengawali salam, yang paling pertama meminta maaf, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau pian dikalahkan dengan gengsi ya. Kadang-kadang yang bola susah itu gengsi di dalam hati itu yang banyak menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Gengsi mau minta maaf, gengsi mau memaafkan. Nah, itu. Gengsi ketika dinasihati oleh orang padahal itu benar, tidak mau nerima. Nah, jadi urusan gengsi ini yang banyak menjerumuskan orang dalam kebinasaan. Buang, hilangkan itu. Itu PR kita. Wala qati'u rahmin. Dan orang yang kedua tadi, orang yang memutus tali silaturahim. Disebutkan orang yang seandainya ada orang yang lahir di dalam Ka'bah. Lahir di dalam Ka'bah tidak gampang. Artinya tempat yang mulia, lahir dalam Ka'bah, kemudian dirawat di dalam Ka'bah, tinggal di situ sampainya dewasa, beribadah di dalam Ka'bah. Ada lagi di Masjidil Haram, di dalam Ka'bahnya sampainya dewasa, sampai tua beribadah aja di dalam Ka'bah tadi. Anggaplah umurnya 100 tahun ibadah aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang lain. Ibadah, meninggal di dalam Ka'bah. Mulai lahir, tumbuh dewasa, tua, meninggal sampai di dalam Ka'bah. Taruhlah dikubur dalam Ka'bah orang. Tapi memutus silaturahim dengan keluarganya dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayang-bayang dalam Ka'bah, apalagi kita yang di Samarinda nih. Yang di dalam Ka'bah dari lahir sampai dewasa sampai tua, ibadah aja isinya seumuran, meninggal dikubur dalam Ka'bah, tapi mutus silaturahim. Tidak tegur sapa dengan saudaranya, tidak tegur sapa dengan sepupunya,
dengan kerabatnya lah pokoknya, maka meninggal dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Ujar Nabi, bullu arhamakum walau bisalam, basahilah silaturahim kalian walaupun dengan salam aja. Alhamdulillah nih handphone nih, ini kita pakai dengan sebaik-baiknya, nyaman. Kada terbatas jarak istilahnya. Kalau dulu mungkin ada orang tinggal di Samarinda, ada kerabatnya tinggal di Papua dan segala macam, susah. Sekarang ada handphone, manfaatkan handphone untuk menjalin silaturahim, bukan memutus silaturahim. Kalau ngirim pesan, assalamualaikum, apa kabar nih, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, cukup deh tuh. Orang hilang sangka buruknya dengan kita, sekedar mengirim pesan salam. Tapi kalau tidak ada sama sekali, padahal bisa, orang nyangka, apalahnya nih kadang aku, wah, tidak perhatian lagi sama saya begini-begini, sangkaan tuh muncul. Oh, padahal kita kada begitu, cuman salah kita karena kita tidak menjalin, membasahi silaturahmi kita tadi. Pakai assalamualaikum, apa kabar, sehat kalian, gini, bagus tuh. Apalagi ujungnya berapa nomor rekening, wah itu makin akrab lagi deh tuh. Dikirimi hadiah misalnya, ada masalah. Kata Nabi, tahadu tahabbu, saling berhadiahlah kalian maka akan saling mencintai kalian. Ini hadiah ini. Nah, sampai itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak mencium bau surga sama sekali. Wala syaikhun zani, seorang orang tua yang berzina. Alhamdulillah. Orang tua yang berzina. Anak muda nih lah, umpamanya berzina, dosa besar. Tapi kalau hendak kita seandainya boleh kita katakan wajar aja anak muda. Tapi bukan meremehkan dosa zina lah, ada. Cuman yang muda istilahnya. Ini yang tua, yang umur 40 ke atas itu batasan tua itu 40. Anak sinul kamal. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau sudah umurnya 40 tahun lebih, itu harus lebih banyak amal baiknya pada amal buruknya. Kalau bisa baik-baik semua. Tapi kalau seandainya masih ada yang melakukan amal buruk, maka harus amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya. Kalau orang sudah sampai umur 40 tahun masih belum banyak amal baik daripada amal buruknya, ini alamat bakal masuk neraka ini. Sudah 40 tuh ingat-ingat dah. Karena sinul kamal, umur orang sempurnanya berpikir itu 40. Nah, para nabi diangkat jadi nabi ketika umur 40 tahun. Sudah sempurna sudah cara berpikir manusia umur 40. Harus lebih banyak amal baik daripada amal buruk. Ini sudah tua berzina. Nah, ini kada bakalan cium bau surga. Kalaunya kada tobat sebelum meninggal dunia. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wala musbilun izarahu khuyala. Begitu juga tidak mencium bau surga orang yang memanjangkan sarungnya dalam keadaan sombong sampai di bawah mata kaki. Nah, ini banyak juga nih. Ini banyak juga. Jangan. Pian kalau gamis, betapih, pakai celana, angkat sedikit. Jangan di bawah mata kaki, tidak boleh. Dilarang. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keharaman itu. Angkat sedikit, tidak apa. Kalau mau yang bagus sampai setengah betis, setengah betis. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah tuh suatu ketika beliau berjalan pakai sarung sampai di bawah mata kaki. Tiba-tiba ada suara dari belakang, irfa izarak. Angkat sarungmu, diangkat sedikit. Angkat lagi, diangkat sedikit. Angkat lagi, diangkat sedikit sampai setengah betis. Ketika saya berbalik, kata Sayyidina Abdullah bin Umar apa Sayyidina Abdullah bin Abbas balik, oh ternyata Rasulullah SAW. Maksimal setengah betis. Kalau pian kada mau setengah betis, takutan kini dipadakan orang kebanjiran misalnya.
batang mana pian ya, batang banjiran ya, paling kada di atas mata kaki ya, di atas mata kaki, jangan di bawah mata kaki, jangan angkat sedikit. Aida ulun kada biasa, dibiasakan, dibiasakan sedikit diangkat. Itu aturan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada kada mencimbau surga, mending pian angkat sedikit api itu. Nah, itu aturan Nabi itu. Karena orang-orang itu dulu kadang mereka sombong. Itu pakaian orang sombong. Pakaian di bawah mata kaki itu pakaian orang sombong. Kayak apa seandainya ulun pakai di bawah mata kaki tapi kada sombong. Namanya balasan lagi. Tapi saya tidak sombong saya. Cuman kebiasaan aja. Bagaimana kira-kira? Ya, kalau memang tidak sombong, ya tidak masalah sih. Tidak dihukumi yang haram, tidak. Tapi paling tidak kekurangannya adalah dengan melakukan seperti itu berarti kamu telah menyerupai pekerjaan orang sombong. Itu paling minimalnya. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang maka dia akan digolongkan dengan orang tersebut. Memang tidak sombong ya, haramnya tidak, tapi kamu telah mengikuti cara orang sombong, jelek. Nabi tidak senang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bagus itu dihindari oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan la aqulu wa ana muttaqi. Saya tidak pernah makan dalam keadaan nyender ini. Nyender makan. Makruh. Kadang kita sambil nonton kayak ini sambil makan. Itu makruh itu. Kenapa? Seperti gayanya orang sombong, raja-raja dulu gitu. Nabi tidak mau. Menyerupai saja Nabi tidak mau. Nabi tidak mau la aqulu ana muttaqi. Sama itu. Memang ulun kada sombong, cuman kebiasaan saja, tapi menyerupai dengan orang angkat sedikit dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terlalu bawah sampai di bawah mata kaki. Ini bagi laki-laki lah. Kalau bebinian beda lagi. Kalau bebinian jangan diangkat. Kalau perempuan justru malah dianjurkan. Kalau kan orang Banjar tuh di tepair, topian tepair, apa bahasa Indonesianya tuh? Keseret. Itu kalau perempuan. Kalau perempuan malah dianjurkan apa? Bajunya itu dari kakinya itu lebih panjang, dipanjangin lagi 1 shibir, 1 kilo. Panjang. Biar lihat kalau orang kada tahu kalau di Mekah di Madinah kada pernah perhatikan bang. Kalau di Yaman itu perempuan di Hadramaut itu bajunya nyapu jalan. Jadinya bajunya kan hitam, baju hitam, bawahnya itu bertanah. Kelihatan kan kalau hitam kena debu itu kelihatan warnanya. Bawahnya bertanah. Karena panjang baju mereka ke bawah dari batisnya itu masih panjang lagi 1 kilo. Pernah ditanya itu, bagaimana hukumnya seandainya di jalan itu ada najisnya misalnya, kan kena najis, maka yutahhiruha ma ba'daha. Pamannya berjalan bajunya kena najis di sini, maka tanah yang selanjutnya yang mensucikannya. Jadi jangan takut. Najisnya di sini, tanahnya berjalan lagi kena tanah-tanah yang di depan, itu yang mensucikannya. Jadi tidak ada masalah. Tetap suci. Tapi kita ini kan alhamdulillah dulu kan tidak ada kaos batis. Ini ada kaos kaki. Perempuan mungkin bisa berkaos batis minimal itu. Ini minimal pakai kaos kaki supaya seandainya tertiup angin kah misalnya pakaiannya tadi itu agak terangkat sedikit tetap tertutup kada kelihatan. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki diangkat. Ini terbalik. Laki-lakinya terturun, bebinannya yang terangkat. Padahal kan seharusnya bebinan yang terturun, yang dipanjangi, laki-lakinya yang agak diangkat. Nah, jadi yang
terbiasa pakai di bawah matahari, dirubah dikit aja, naikkan dikit aja, tidak apa-apa. Selawar pian tatak sedikit sampai di atas mata kaki, gamis pian tatak juga sampai di atas mata kaki sedikit. Itu sunnah Rasulullah SAW. Cingkrang kalau jadi bahasa ini. Cuman kita nih kadang-kadang image cingkrang itu sudah dianggap negatif, modelnya kayak wah, ada bagus, padahal itu yang bujur. Jadi tadi walaupun kada cingkrang bujur lah, 4 golongan ini yang di dalam hadis ini sebenarnya ada lagi di hadis yang lain. Di dalam hadis ini yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada golongan yang 4 ini dan golongan-golongan yang lain yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap dimasukkan surga bighairi hisab. Banyak-banyak berdoa. Barang siapa yang berdoa itu sebanyak 3 kali minta untuk dimasukkan ke dalam surga, maka surga berkata, ya Allah, janganlah matikan orang ini kecuali dalam keadaan dia telah tercatat orang yang harus masuk ke dalam saya. Hanya minta 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. 3 kali. Minta doa minta surga itu ulangi 3 kali. Diulang 3 kali. Dan kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi sekalian. Karena minta yang paling tinggi itu belum tentu dapat yang tinggi gitu. Jadi jangan, ya Allah masukkan ulun surga. Biar di pagarnya dia, Allah, jangan gitu. Kalau mintanya di pagar, dapatnya di luar pagar. Pian minta yang paling tinggi, nomor 8, dapatnya mungkin yang 3, yang 4, atau mungkin lah dengan amal kita yang kada tadi banyak ini. Jangan minta di pagar dapatnya di luar pagar ya. Jadi ujar Nabi, idza sa'altumullah fas'alullah firdausal a'la. Bila kalian minta sama Allah, minta surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Ya Nabi bisa jatah turun-turun sedikit golongannya, tapi mintanya tinggi betul. Tinggi betul. Sama kalau minta ingin jadi siapa, jangan tanggung. Minta pengen jadi seperti, ya Allah jadikanlah anak ulunnya kayak Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Itu jangan tanggung-tanggung. Ada tuh guru kita, saya dulu aja sih, orang tua saya itu doakan saya, Allah jadikanlah anak ulunnya kayak Ali bin Abi Thalib. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu doanya Sayyidina Ali, dapatnya kayak aku nih. Siapa doanya di bawah Sayyidina Ali lagi mintanya, tambahnya. Mintanya Sayyidina Ali, dapatnya kayak aku nih. Apalagi yang di bawahnya, makin ke bawah lagi dapatnya. Jadi kalau doa itu jangan tanggung. Dan kalau berdoa itu jangan ketinggalan afiyahnya. Tambahkan afiyah. Afiyah itu kalimat yang mencakup segala kebaikan, itu afiyah. Ya Allah berikan lu sehat dengan afiyah. Ya Allah berikan rezeki yang banyak dengan afiyah. Langsung ada afiyahnya. Ya Allah jadikanlah hidup ulun baik dengan afiyah. Dan afiyah itu mencakup segalanya kebaikan semua. Jadi harus dibarengkan dengan afiyah. Maka Rasulullah SAW setiap habis adzan itu doanya apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Harus afiyah. Takutnya bila kada dibarengi dengan afiyah, doa pian dapat tapi ada keburukan yang lain. Kurang lengkap. Harus ada afiyah. Nih, ada orang berdoa kayak ini dulu. Ya Allah, berikanlah saya rezeki tiap hari 2 potong roti. Itu doanya. Simpelnya. Berikanlah saya rezeki tiap hari, ya Allah, 2 potong roti. Doanya gitu. Jalan. Di tengah jalan melihat orang berkelahi. Ada orang berkelahi. Doanya tadi apa? Ya Allah berikan saya tiap hari rezeki 2 potong roti. Tengah jalan melihat orang berkelahi. Dihalatnya orang berkelahi, dilerai. Jangan berkelahi. Masih berkelahi, ributnya melerai nih pokoknya. Jangan sampai orang berkelahi. Datang polisi datang, tangkap polisi berataan. Semuanya.
termasuk dia tadi itu. Padahal dia kan pengen melerai, dia polisi tidak bisa, kamu ikut juga nih. Di penjara, sekalinya di penjara makannya 2 potong roti tiap hari. Penjara makannya roti tiap hari dapat 2. Kabul doanya, kabul, tapi kada sempurna. Cobanya, ya Allah beri saya rezeki tiap hari 2 potong roti dengan afiah. Dapat kada di penjara itu. Dapat dengan cara yang lain. Karena ketinggalan afiahnya, mintanya 2 potong roti, tok udah sampai situ aja. Kabul lah itu, tapi di penjara. Makannya dapat jatah penjara. Jadi kalau doa minta surga yang tertinggi bersama afiah. Minta rezeki yang banyak dengan afiah. Minta kesehatan dengan afiah, minta anak soleh dengan afiah. Jangan ketinggalan afiah. Setiap kali berdoa kan afiah itu kalimat yang yajma', mengumpulkan segala makna kebaikan ada di dalam afiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan dari majelis mana-mana yang kita hadiri dan dari guru siapapun yang kita ambil ilmunya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah menjadi pembela kita nanti di dalam kubur kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan yang saudara-saudara kita yang berhaji pulang jadi haji yang mabrur, diberikan sehat afiat, diterima segala amalnya, diterima segala doa-doanya, dan mudah-mudahan tahun muka kita yang tulangan bahagia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa kulli ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, faqihna fid din, wa 'allimna ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, waj'alna minal 'ulamail 'amilin, wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dari ulun guna minta maaf salah-salah kata, minta halal dari Allah. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.